Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat memasuki bulan September ceria. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan tetap ceria, walaupun harus terus menghadapi dan beradaptasi dengan kondisi saat ini. Dan saya dengar KLB Sukoharjo juga masih diperpanjang hingga September nanti. Maka ibadah yang tadinya diagendakan akan dilaksanakan di hari ini juga diundur kembali. Karena sebagai warga negara yang baik, ya, kita juga harus terus taat mengikuti aturan yang ada. Sebenarnya boleh sudah diizinkan, tetapi alangkah lebih baik kita juga bisa menahan diri untuk melihat situasi yang masih terus terjadi. Dan mohon tetap bersabar dan terus mendoakan yang terbaik dan saling menjaga satu dengan yang lain. Karena dengan demikian kita menyatakan bahwa inilah hidup dalam kasih Allah. Seperti tema ibadah pada saat ini. Tema yang mengajak kita untuk mengingat dan memahami kembali bagaimana sih kita harus hidup seturut dengan kasih Allah. Untuk itu, kasih yang seperti apa yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang kasih, ini bukan hal yang asing bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya. Tiap minggu, tiap hari kita mungkin mendengarkan saat teduh, renungan, doa, semua berbicara tentang bagaimana sih mengasihi. Tetapi ada sesuatu yang menarik bagi saya ketika berbicara tentang kasih. Dan ini saya dengar merupakan istilah dari orang Jawa. Welas tanpa alis. Atau kasih yang berlebihan tanpa syarat, namun bisa menyebabkan kerugian. Contoh, kita bisa lihat pada pola asuh terhadap anak-anak saat ini. Ketika semuanya harus menggunakan serba online, mau belajar menggunakan gadget dan gawai, dan akhirnya jadi kebablasan jam penggunaannya. Orang tua tidak mampu berkata tidak untuk pembatasan jam penggunaan gawai tersebut. Dan apa yang bisa terjadi? Akan berdampak kurang baik terhadap kesehatan mata anak-anak. Kemudian ada contoh lainnya lagi. Orang tua yang tidak sanggup juga berkata tidak, terlalu memanjakan anaknya, sehingga si anak bertumbuh menjadi orang yang tidak mampu mandiri ke depannya. Dan akibatnya akan hidup terus bergantung kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Dan banyak kisah-kisah lainnya yang membuat cerita-cerita tentang bagaimana sih sebenarnya welas tanpa alis ini berlaku di kehidupan orang Jawa. Terjadi di sana pembiaran, dan bukan hanya di komunitas Jawa saja. Ternyata ya berlaku di berbagai banyak macam aspek juga. Bukan hanya di keluarga, tetapi kadang-kadang dalam keseharian juga. Kita menganggap kita mengasihi, tetapi kita tidak mendidik kasih yang seperti apa yang seharusnya kita terapkan. Dan secara tidak sadar ini bisa menyebabkan kehancuran bagi si pribadi yang menerima kasih tanpa alis tadi. Dan tidak jarang itu membuat kita juga terperangkap di dalamnya. Maka kasih yang seperti apa sih sebenarnya Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya sendiri yang hari ini kita akan belajar bahwa kasih yang seperti itu bukan kasih yang dikehendaki oleh Tuhan. Benar, Tuhan mengampuni,
Benar, Tuhan mengasihi. Ia menyediakan kasih yang tidak terbatas, bahkan Paulus sendiri menyatakan baik orang Yahudi maupun tidak, itu menerima kasih. Baik mereka yang menyatakan berdosa ataupun tidak, itu menerima pengampunan. Bahkan pada saat ini, ketika ia menyatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, merupakan kewajiban yang memang harus kita lakukan, atau dalam istilah yang menarik di sana ditemukan kalau kita membaca dalam versi bahasa Inggrisnya adalah hutang yang harus kita bayar. Bayangkan Bapak Ibu, kita memiliki hutang, yaitu hutang kasih yang harus kita bayar, yang harus kita lakukan kepada orang lain. Tapi kasih yang diharapkan adalah kasih yang membangun di dalam Tuhan. Dikatakan yakni mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Seberapa jauh sih kita dapat mengasihi diri kita sendiri? Sejauh itu pula lah kita diharapkan bisa mengasihi orang di luar diri kita. Kasih yang tidak mementingkan diri, tetapi peduli terhadap orang lain. Jika kita mengharapkan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka demikian seharusnya kita bersikap terhadap sesama kita. Bukan hanya mau menerima atau menuntut, tetapi tidak mau melakukan atau memberi kebaikan kepada orang lain. Itu adalah sebuah kejahatan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, justru ini yang sering terjadi kepada manusia. Mengabaikan keberadaan orang lain. Bahkan ketika dimintai pertolongan, kadang-kadang walaupun kita bisa, seringkali secara terang-terangan kita menolak dengan alasan tidak ada waktu. Tetapi ketika kita menerima penolakan, apa yang terjadi? Marah, mendendam, bahkan biasanya kalau orang Jawa dititenin, coba saja nanti kalau kamu butuh dengan saya, tidak, saya juga akan mengatakan tidak. Betapa egoisnya sebenarnya manusia. Namun Paulus menyatakan dengan jelas, ketika kita sebenarnya harus bisa mengharapkan kasih yang datang kepada kita, maka sejauh itu pula lah kita juga mengasihi mereka yang berada di sekeliling kita. Sampai batas mana? Tidak ada batas. Tetapi setidaknya mendidik untuk bisa menunjukkan kasih itu sendiri. Dan kasih itu juga menunjukkan penggenapan terhadap seluruh perintah hukum Taurat. Di ayat yang ke-10 kita sudah membacanya tadi, bahwa kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kalau sangat jelas ketika kita membaca ke-10 firman Allah, di sana dinyatakan bahwa dari keseluruhan firman tersebut, yaitu kasih terhadap Allah dan kasih terhadap manusia. Hukum Taurat menentang segala kejahatan yang mencederai hubungan manusia dengan Tuhan. Dan bagian ini menunjukkan bahwa kasih sebenarnya tidak bertentangan. Justru hukum Taurat dengan hukum kasih yang diajarkan oleh Kristus memiliki keterikatan yang sangat-sangat erat. Di sana kita bisa melihat ada pemenuhan, ada rangkuman, dan ada penggenapan. Ketiga makna ini tidak bisa terpisahkan antara hubungan hukum Taurat dan hukum kasih itu sendiri. Karena itu, mengasihi orang lain dapat dikatakan sebagai penggenapan terhadap hukum Taurat. Sekali lagi Paulus menegaskan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya ayo bangun dari tidur. Saatnya kita meninggalkan hidup yang lama, bergegas. Bagaimana ketika kita bangun dari tidur dan bersemangat untuk menghadapi hari yang baru. Bergegas untuk menyongsong sesuatu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang akan bekerja, akan segera bergegas bekerja,
bersama-sama menyiapkan apa yang perlu disiapkan satu hari itu. Dan tidak akan bermalas-malasan karena kita memiliki visi, kita memiliki tujuan hidup. Menanggalkan atribut lama. Semua cara hidup kita yang lama di ayat 12 hingga ayat yang ke-13 dikatakan tinggalkan. Menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kontras antara hidup malam dan hidup siang. Di dalam Kristus kita telah memiliki hidup dalam realitas yang baru. Hidup yang selalu berpadanan dengan nilai-nilai yang baru juga, yaitu pengenalan terhadap hukum kasih. Sehingga ketika kita sudah mengenal ajaran Kristus, berarti kita sudah mengadopsi, kita mengikuti nilai-nilai kasih yang telah diajarkannya dan menolak perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka bagaimana kasih itu dan sejauh mana kasih itu melekat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari? Apakah kita sudah menanggalkan perilaku malam yang dinyatakan di sana ada kemabukan, ada pesta pora, ada dosa seksual, ada perselisihan, ada iri hati, dan kedagingan lainnya. Karena semuanya perbuatan-perbuatan itu adalah menunjuk ke diri kita sendiri. Bagaimana kita kalau mabuk, hilang kesadaran. Pesta pora juga menyenangkan diri sendiri. Perselisihan dan iri hati, semuanya keegoisan yang diutamakan. Apakah kita sudah meninggalkan itu semua dalam kehidupan kita? Ketika kita menyatakan, oke, saya sudah menerima Kristus, saya sudah mengenal kasih, apakah kita sudah menanggalkan kehidupan yang lama kita, bangun dari tidur dan mengenakan senjata-senjata Kristus, yaitu hidup dalam terang? Jika dikatakan di sana hidup yang sopan dan kudus. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-13. Kita mulai. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Hidup dengan sopan dan hidup dengan kudus. Menanggalkan dan mengenakan. Menunjukkan bahwa orang Kristen tidak dapat hidup di daerah yang abu-abu. Saya pilih di tengah-tengah lah, Mbak. Enggak. Tetapi bagaimana kita bisa benar-benar menanggalkan itu? Kita benar-benar mengenakan hidup kasih tadi. Kasih dalam iman Kristen yang tidak membawa kita kompromi terhadap dosa-dosa yang menyenangkan diri kita sendiri dan melupakan mengasihi orang lain. Kasih sejati yang berjalan bersama-sama beriringan dengan bagaimana kita menjaga pola hidup kudus. Untuk itu perlu memiliki totalitas dalam cara yang baru. Hidup di dalam Kristus. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih Allah adalah hidup yang bertanggung jawab terhadap anugerah keselamatan yang telah kita terima. Karena kita telah menerima kasih-Nya, berarti kita sudah berhutang. Untuk itu hutang atau kewajiban yang kita bayar adalah bagaimana kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan bukan hanya manusia tetapi juga seluruh ciptaan Allah, termasuk tanaman, termasuk hewan dan lingkungan di mana kita tinggal. Kita bisa menjaganya, kita bisa bertanggung jawab terhadap apapun yang diberikan Allah kepada kita. Jadi istilah welas tanpa alis tidak berlaku lagi. Tapi dengan penuh tanggung jawab, orang tua yang diberi kepercayaan untuk merawat anak, saya yang diberi kepercayaan untuk merawat banyak tanaman misalnya.
Dan yang lain diberi kepercayaan oleh hal-hal lainnya. Bertanggung jawablah untuk merawat itu dengan penuh kasih yang tulus, kasih yang menghidupkan, kasih yang benar-benar memberikan kita hidup baru. Bukan kasih yang menyesatkan. Dan di sanalah pertanggungjawaban itu, hutang yang harus kita bayar, yaitu penuh hidup dalam kasih Allah. Karena apa? Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Untuk itu, selamat mengasihi dan selamat hidup baru di dalam Tuhan. Kiranya di tengah-tengah kondisi saat ini yang kita sendiri juga penuh dengan kecurigaan, kadang-kadang kita penuh dengan amarah, kasih Allah mampu mengajarkan kita untuk juga mengingatkan yang lain penuh dengan kasih. Amin. Tuhan memberkati.